Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel and let's study again with me, Aninosa Heri. Kali ini kita akan belajar kembali mengenai soal-soal SKB CPNS, yaitu tentang dosen. Dan video ini adalah part 7. Untuk jadi PNS di tahun ini atau pada pembukaan 2019 ini, yakin bisa. Insya Allah ya teman-teman. Oke, tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan soal-soal SKB ini, untuk teman-teman terus tonton video ini sampai selesai. Kemudian setelahnya jangan lupa untuk like, comment, share atau bagikan, dan juga subscribe channel ini. Dan aktifkan lonceng notifikasi. Oke? Thank you. Dan kita mulai dengan soal-soal SKB CPNS dosen part 7. Soal nomor 1. Dosen yang diangkat oleh pemerintah dapat ditempatkan pada jabatan struktural di luar perguruan tinggi. Penempatan pada jabatan struktural dapat dilakukan setelah dosen yang bersangkutan bertugas sebagai dosen paling sedikit selama ... tahun. Oke, jawabannya adalah paling sedikit 8 tahun. Jadi, dari awal dosen itu diangkat oleh pemerintah, kemudian bisa ditempatkan pada jabatan struktural ketika dosen itu menjabat setidaknya 8 tahun. Kemudian pertanyaan nomor 2. Dosen yang diangkat oleh pemerintah dapat ditempatkan pada jabatan struktural di luar perguruan tinggi. Selama menempati jabatan struktural, dosen yang bersangkutan kehilangan haknya untuk memperoleh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan kehormatan, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan. Dosen yang ditempatkan pada jabatan struktural ini dibebaskan sementara dari jabatannya apabila apa nih teman-teman? Apabila ditugaskan secara paruh waktu di luar jabatan dosen, atau ditugaskan dengan cara dualisme jabatan. Jadi dia selain di univ atau di perguruan tinggi itu juga di luar universitas atau perguruan tinggi lain, atau jabatan lain, misalkan diangkat menjadi menteri atau menjadi kepala dinas, seperti itu bisa jadi ya teman-teman. Kemudian apabila ditugaskan di daerah khusus, kalau ini tetap ya teman-teman, kalau namanya dosen di daerah khusus ya tetap dosen gitu. Kemudian apakah apabila ditugaskan di daerah khusus secara penuh? Maksudnya dia tidak pulang-pulang lagi ke tempat asal perguruan tinggi dia mengabdi sebelumnya. Dan yang E, ditugaskan secara penuh di luar jabatan dosen. Oke, jawabannya adalah yang E. Jadi ditugaskan secara penuh di luar jabatan dosen. Gitu ya teman-teman. Pertanyaan nomor 3. Dosen yang melaksanakan tugas keprofesionalannya berhak mendapatkan penghargaan, yaitu bagi dosen berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan atau bertugas di daerah khusus. Yang dimaksud dengan dosen yang berdedikasi luar biasa, yaitu ... Oke, apakah jawabannya? Teman-teman boleh baca terlebih dahulu. Ya, dan jawabannya adalah D. Jadi dosen yang berdedikasi luar biasa itu adalah yang menjalankan tugasnya dengan komitmen, pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran yang jauh melampaui tuntutan tanggung jawab yang ditetapkan dalam penugasannya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 4. Penghargaan kepada dosen dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam, dan atau bentuk penghargaan lain. Penghargaan kenaikan pangkat istimewa dapat diberikan kepada dosen yang memiliki prestasi dan dedikasi luar biasa. Paling banyak berapa kali selama masa karirnya sebagai dosen. Jadi penghargaan kenaikan pangkat ini paling banyak berapa kali selama dosen tersebut menjadi dosen. Kemudian kelanjutannya,
Sedangkan penghargaan kenaikan pangkat istimewa dapat diberikan kepada dosen yang bertugas di daerah khusus dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk berapa kali selama masa karirnya sebagai dosen? Jadi pertanyaannya adalah, kalau kenaikan pangkat berapa kali maksimal? Kemudian kalau ini penghargaan kenaikan pangkat, kalau yang satunya kenaikan pangkat istimewa juga untuk yang bertugas di daerah khusus, berapa kali nih? Jadi kan penghargaan itu ada 3 nih ya, ada prestasi, ada dedikasi luar biasa, dan ada daerah khusus. Dan untuk yang karena prestasi dan dedikasi adalah selama karirnya sebagai dosen itu maksimal 2 kali, dan untuk dosen yang karena bertugas di daerah khusus itu maksimal penghargaannya adalah 1 kali. Oke teman-teman, selanjutnya pertanyaan nomor 5. Pemerintah memberikan penghargaan Purna Bakti bagi dosen yang menjelang pensiun berupa tunjangan Purna Bakti sebesar berapa kali gaji pokok? Oke, 1, 2, 3, 4 atau 5? Jawabannya adalah 5 kali gaji pokok. Itu ya teman-teman, untuk dosen yang biasanya akan pensiun gitu. Jadi ini namanya penghargaan Purna Bakti. Oke. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 6. Dalam rangka kegiatan akademik, dosen mendapat perlindungan untuk menggunakan data dan sumber yang dikategorikan terlarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan kegiatan pelaksanaan dharma penelitian yang sesuai dengan bidang keahlian dosen yang bersangkutan. Adapun syarat yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut, kecuali. Jadi dosen itu boleh menggunakan data dan sumber informasi atau data yang dikategorikan terlarang untuk penelitian dalam rangka melaksanakan dharma perguruan tinggi. Syaratnya apa? Syaratnya berikut ini, kecuali yang sesuai dengan perkembangan zaman. Tidak ya teman-teman. Jadi syarat seorang dosen itu boleh menggunakan data dan sumber yang dikategorikan terlarang itu kalau dilakukan sesuai dengan kaidah keilmuan, kemudian tetap menjaga kerahasiaannya. Jadi kalau data rahasia terlarang itu biasanya tidak dikonsumsi oleh publik. Nah, dalam rangka penelitian, maka dosen di sini boleh menggunakan, tapi tidak untuk diinformasikan kepada publik terlebih dahulu. Kemudian tidak menimbulkan kerugian negara, pastinya ya. Tidak ada pihak lain yang dirugikan juga, seperti itu. Kalau sesuai dengan perkembangan zaman, tidak harus data terlarang, dan memang sebaiknya sesuai dengan perkembangan zaman, karena ilmu pengetahuan itu terus berkembang, gitu ya teman-teman. Selanjutnya pertanyaan nomor 7. Dosen memiliki hak yang meliputi hak cipta, hak paten, hak merek, hak desain industri, hak rahasia dagang, dan hak desain tata letak sirkuit terpadu atas segala bentuk karya akademik dan atau profesional. Hal ini disebut dengan hak apa nih teman-teman? Jadi dosen itu berhak meliputi hak cipta, hak paten, intinya hak dari karya dosen tersebut. Nah, namanya itu hak apa? Yaitu hak perlindungan atas kekayaan intelektual. Seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini itu ibarat dosen itu menemukan suatu teori, misal ya. Maka itu adalah kekayaan intelektual dari dosen tersebut. Atau dosen tersebut menemukan suatu alat. Nah, di hak patenkanlah alat tersebut. Maka itu adalah kekayaan intelektual dari dosen tersebut. Dan itu harus dilindungi teman-teman. Jadi tidak ada yang mengaku-ngaku, oh ini ciptaan saya. Makanya sebaiknya ketika kita
setelah menghasilkan karya, boleh tuh dihak patenin ya, biar nggak ada yang ambil karya kita gitu ya. Oke, next pertanyaan nomor 8. Dosen memiliki kebebasan sebagai berikut, kecuali. Yang manakah teman-teman? Kecuali yang C. Dosen itu sebaiknya tidak mendapatkan, bukan sebaiknya ya, memang iya biasanya. Jadi dosen itu tidak memiliki kebebasan bersikap dalam partai politik, apalagi dosennya itu adalah PNS, dosen pemerintah, dosen yang bekerja pada perguruan tinggi pemerintah. Namun karena kalau terkait dengan akademik, dosen itu memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, kebebasan penilaian terhadap mahasiswa dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai peraturan, dan kebebasan berserikat dalam organisasi profesi. Dalam organisasi profesi ya, bukan dalam partai politik. Ini terkhusus untuk dosen yang diangkat dan bekerja di perguruan tinggi pemerintah atau negeri. Selanjutnya, pertanyaan nomor 9. Untuk melakukan studi dan penelitian, dosen asisten ahli atau lektor berhak mendapatkan cuti 5 tahun sekali. Atau lektor kepala atau profesor berhak mendapatkan cuti 4 tahun sekali atas izin yang diberikan oleh pimpinan perguruan tinggi. Hasil studi dan penelitian ini harus diwujudkan dalam bentuk dokumen atau laporan akademik yang dipertanggungjawabkan dalam forum ilmiah. Adapun studi dan penelitian ini paling lama selama 6 bulan dan meliputi kegiatan berikut kecuali. Oke, apakah pendidikan non-gelar dan penelitian? Oke, apakah penulisan buku teks dan praktik kerja di dunia usaha atau dunia industri yang relevan dengan tugasnya? Atau pendidikan gelar dan pelatihan yang di luar relevansi tugasnya? Untuk apa juga ya teman-teman? Ya, untuk mengembangkan wawasan lah ya. Kemudian yang D, apakah untuk pelatihan yang relevan dengan tugasnya dan pengabdian kepada masyarakat? Atau untuk magang pada satuan pendidikan yang lain? Jawabannya, boleh cuti kecuali untuk pendidikan gelar dan pelatihan yang di luar relevansinya. Kalau untuk hal ini biasanya itu adalah tugas belajar, tugas studi, seperti itu. Oke. Dan itu nggak cukup 6 bulan kalau untuk studi ya teman-teman. Kalau untuk pendidikan gelar maksudnya. Sedangkan untuk melanjutkan S3 itu normalnya adalah 4 tahun biasanya, atau ada yang 3 tahun seperti itu. Atau kalau untuk magister 2 tahun normalnya, atau juga ada yang 1 atau 1,5 tahun. Oke, pertanyaan nomor 10. Dalam keadaan darurat atau situasi luar biasa yang mengakibatkan kelangkaan dosen di daerah khusus sehingga proses penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi tidak dapat terlaksana secara normal, ya, ini pengertian dari keadaan darurat. Pemerintah dapat memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada dosen dan atau warga negara Indonesia lain yang memenuhi kualifikasi akademik dosen dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai dosen di daerah khusus di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penugasan warga negara sebagai dosen dalam rangka wajib kerja ditetapkan oleh Menteri selama paling lama berapa lama? Jawabannya adalah paling lama 2 tahun. Gitu ya teman-teman. Oke, di sini penugasan warga negara sebagai dosen. Jadi awalnya warga negara ini bukan dosen, kemudian dia diminta menjadi dosen dalam rangka wajib kerja di daerah khusus yang ketika itu dalam keadaan darurat. Seperti itu. Jadi di daerah itu tidak bisa dilaksanakan Tridharma perguruan tinggi, yaitu tidak ada pendidikan, tidak ada penelitian, tidak ada pengabdian kepada masyarakatnya. Nah, disitulah daerah itu dinamakan daerah khusus dalam keadaan darurat. Pertanyaan nomor 11. Siapakah yang dimaksud dengan sivitas akademika? Oke, semuanya adalah masyarakat akademik, tapi terdiri dari siapa? Apakah dosen dan mahasiswa saja? Atau ditambah pemerintah?
atau ditambah orang tua siswa, atau dosen mahasiswa dan seluruh pegawai akademik di perguruan tinggi tersebut, atau ditambah dengan pemerintah? Dan jawabannya adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa itu disebut sivitas akademika. Pertanyaan nomor 12. Dosen dan atau warga negara lainnya yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai dosen yang menolak wajib kerja di daerah khusus dikenai sanksi oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berupa. Jadi kalau dosen dan warga negara yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi untuk menolak untuk wajib kerja di daerah khusus, apalagi dalam keadaan darurat nih ya teman-teman, maka dikenai sanksi. Apa nih sanksinya? Yaitu dialih tugaskan pada pekerjaan tenaga kependidikan yang tidak mempersyaratkan kualifikasi dan kompetensi dosen. Jadi ibaratnya dia ini diminta bantuan untuk mengajar di daerah khusus, tapi dianya nggak mau. Ya sudahlah, mending nggak usah jadi dosen gitu. Jadi ini dialih tugaskan, jadi pekerjaannya ke tenaga kependidikan, tetapi bukan dosen. Seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 13. Dosen yang telah melaksanakan ikatan dinas tetapi mengingkari pernyataan tertulisnya dikenai sanksi oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berupa hal berikut. Kecuali nih teman-teman. Jadi dosen ini sudah melaksanakan ikatan dinas ya, tetapi diingkari. Maka hukumannya apa nih? Kecuali yang mana? Jawabannya adalah yang penundaan kenaikan jabatan selama 3 tahun. Jadi yang benar adalah penundaan kenaikan pangkat selama 4 tahun. Kemudian bisa penghentian pemberian tunjangan profesi selama 4 tahun. Bisa juga penghentian pemberian tunjangan fungsional selama 4 tahun. Dan juga penghentian pemberian maslahat tambahan selama 4 tahun. Aduh, sayang sekali ya teman-teman, kepotong banyak. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 14. Tridharma perguruan tinggi mencakup. Oh, kalau ini insya Allah teman-teman sudah mahir, yaitu jawabannya A. Mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Oke, selanjutnya sertifikasi pendidik untuk dosen diselenggarakan oleh perguruan tinggi terakreditasi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang dimaksud dengan program pengadaan tenaga kependidikan adalah A, B, C, D, atau E, dan jawabannya adalah yang B. Program pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pasca sarjana. Oke. Selanjutnya, sertifikasi pendidik untuk dosen harus dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Yang dimaksud dengan objektif yaitu objek adalah yang C. Jadi objektif itu perlakuan yang tidak diskriminatif dan memenuhi standar nasional pendidikan dalam proses perolehan sertifikat pendidik. Jadi tidak boleh pandang-pandang siapa dia, sukunya apa, saudaranya siapa. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Nomor 17. Pimpinan perguruan tinggi yaitu mencakup berikut ini kecuali. Nah, ngomongin tentang pimpinan nih, siapa saja ya? Tapi pertanyaan ini adalah kecuali. Kecuali yang D. Dosen luar biasa. Ini pilihannya ada sampai F. Oke, baiklah. Jadi rektor dan pembantu rektor itu pimpinan. Dekan dan pembantu dekan juga termasuk pimpinan. Direktur pasca sarjana juga pimpinan. Ketua unit pelaksana teknis juga pimpinan. Ketua jurusan atau departemen
juga pimpinan. Jadi yang tidak adalah dosen luar biasa. Teman-teman, untuk dosen luar biasa ini sebenarnya bisa dikatakan dosen honorer. Gitu apa ya? Iya. Jadi dosen tidak tetap di perguruan tinggi tersebut. Jadi dianya luar biasa, dosen luar biasa. Karena jam ngajarnya, jam terbangnya tinggi sana sini karena belum tetap, sepertinya seperti itu. Oke, nomor 18. Oke, mohon maaf ini panjang. Insya Allah semoga bermanfaat ya. Pertanyaannya adalah, apakah perbedaan tunjangan pendidikan dan asuransi pendidikan bagi dosen? Oke, teman-teman boleh baca terlebih dahulu. Tunjangan pendidikan. Kalau yang A, subsidi biaya yang diberikan kepada dosen untuk meningkatkan kompetensi dan atau kualifikasi akademik. Kalau asuransi pendidikan, seluruh biaya yang diberikan kepada dosen untuk meningkatkan kompetensi dan atau kualifikasi akademik. Oke teman-teman, kalau seluruh biaya yang diberikan dosen untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi ini itu disebut dengan biaya siswa. Berarti di sini tidak ada tentang beasiswa. Berarti kalau jawabannya adalah seluruh biaya ini, kita skip ya teman-teman. Berarti yang A bukan. B bisa jadi. Yang C bisa jadi. Yang D bukan karena ada seluruh biaya. Yang E juga bukan karena ada seluruh biaya. Jadi kalau nggak yang B, yang C. Nah, yang mana nih teman-teman? Bedanya adalah kalau yang tunjangan pendidikan, kalau yang B itu untuk tambahan biaya asuransi pendidikan yang diambil untuk pendidikan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, yang untuk anak nih, kira-kira yang asuransi pendidikan atau yang tunjangan pendidikan? Jawabannya adalah yang C. Jadi kalau tunjangan pendidikan adalah subsidi biaya yang diberikan kepada dosen untuk meningkatkan kompetensi dan atau kualifikasi akademik. Sementara kalau asuransi pendidikan yaitu subsidi biaya yang diberikan kepada dosen untuk tambahan biaya asuransi pendidikan yang diambil untuk pendidikan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertanyaan nomor 19. Maslahat tambahan dosen diperoleh dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi dosen. Juga kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra-putri dosen, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain. Pertanyaannya adalah bentuk kesejahteraan lain ini misalnya apa? Apakah uang muka kredit perumahan, fasilitas dan akses sumber belajar? Atau ada rekreasinya? Oke, jawabannya adalah yang A. Jadi bentuk kesejahteraan lain itu adalah uang muka kredit perumahan, fasilitas, dan akses sumber belajar. Pertanyaan nomor 20. Suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara di dalam maupun di luar perguruan tinggi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan disebut. Oke, kedudukan yang manakah? Jabatan struktural, fungsional, gelar akademik, pangkat atau golongan. Dan jawabannya adalah yang jabatan struktural. Itu ya teman-teman. Oke, jadi untuk part 7 kali ini sampai di soal nomor 20 dulu ya. Tonton terus part-part selanjutnya. Oke, semoga bermanfaat. Don't forget to like, comment, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman semua tetap dapat menikmati video pembelajaran bersama Aninessa Heri. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakin bisa!